Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang belum kawin mudah-mudahan Allah jumpakan dengan jodohnya. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Sungai Kunyik, Bapak Muhammad R. Pija. Masih payah tadi nyebutkan namanya ini. Alhamdulillah lama dah saya ceramah di Sungai Kunyik tuh, berjumpa juga akhirnya dengan Pak Camat. Terima kasih Pak Camat udah hadir. Mudah-mudahan kita doakan Pak Camat panjang umur sampai seminggu lagi nak kiamat lah. Sadang ye segaya ye. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Duri 1 ini ibu ya. Ibu Kepala Desa Sungai Duri 1. Boleh saya tahu yang mana ibunya? Ya, makasih Bu ya. Kenapa Ibu nak naik di sini aja? Nih di sini nih. Mau dihamuk baliknya Pak Ustadz tuh kata. Terima kasih. Jarang-jarang saya jumpa kepala desa tuh perempuan. Semuanya rata-rata laki-laki. Kemudian hadir juga Bapak Kepala Desa Sungai Duri 2, Bapak Langgeng. Ini walaupun dia tidak nikah-nikah tetap langgeng dia. Kemudian maaf Pak ya bercanda, tidak sampai hati. Kemudian yang kita hormati dari Kapolsek hadir juga Babin Kamtimas kita Bapak Aris. Saya tahu ada namanya di bajunya. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat Ustadz Abdul Malik yang saya hormati, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kalau laki-laki disebutnya muslimin, kalau perempuan muslimat. Laki-laki mukminin, perempuan mukminat. Laki-laki hadirin, perempuan hadirat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum kawin, belum bersunat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya.
Tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Siapa aja yang berjalan di waktu malam berarti dia agi Isra. Ibu bertangkar dua laki bini di rumah malam-malam, kabur dari rumah bawa pakaian. Nah, ibu agi ngapain ya? Isra. Maka kemana bu? Nah, Isra. Di Sambas dulu ada orang jual makanan di pasar keliling pakai kereta. Nama makanannya otak-otak. Saya tidak tahu nih di Mempawah ada tidak orang jual makanan otak-otak. Di Sambas tuh ada dulu. Keliling pasar, dipukulnya gerobaknya, tek 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 otak-otak. Tek 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 otak-otak. Yang tidak beli tidak punya otak-otak. Nah, dia keliling malam-malam jalan. Berarti dia juga lagi Isra karena berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj, Mi'raj artinya naik ke atas. Siapa saja yang naik berarti dia lagi Mi'raj. Adik-adik naik ke batang rambutan berarti dia juga lagi Mi'raj. Bapak-bapak balik ke rumah kala nak Mi'raj dengan bininya, silakan. Dek, abang ngasih nak Mi'raj tuh. Oke, I am coming. Iya, urusan masing-masing. Secara bahasa begitu artinya. Tapi secara istilah, Isra Mi'raj artinya diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik tembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, Mustawa, Rafrafil Akhdar, berdialog dengan Allah, dapat perintah solat sehari semalam 5 waktu, balik lagi ke dunia sebelum azan subuh dah nyampai di Mekah. Kira-kira Isra Mi'raj tu bulak keinyan. Hah? Bu? 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 Isra Mi'raj bulak keinyan. Kenapa tanginyan? Kandaan masuk akal. Sekarang aja dari Makkah ke Palestina, kalau naik onte 3 bulan baru nyampai. Itu pun ontenya udah onte PPIP, very very important person. Tahu ke artinya? Aku pun tak tahu. Pokoknya unte yang paling mahal lah. Unte yang paling mahal aja 3 bulan baru nyampai. Itu Nabi malah nak nyampai 8 jam sebelum azan subuh dah dia datang lagi ke Makkah. Ketika Nabi ceritakan itu, diceritakanlah dengan sahabat setelah sholat subuh, masyarakat terbagi 3 waktu ye. Pertama, orang munafik. Orang yang munafik ini kafir lagi dia, murtad, masuk dia keluar daripada Islam. Yang kedua, orang kafir. Orang kafir dengar Isra Mi'raj makin kurang ajar. Woi, lihat ya Muhammad makin gile dah. Masa katanya dari Makkah ke Palestina naik ke langit turun ke situ lagi. Lalu ada yang melaporkannya ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, kau tahu enggak Muhammad kawanmu ya makin sunsang utaknya. Ngapa dik? Katanya dia Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit ke-7. Ada kan dah nyampai lagi sebelum subuh. Ndak ke sunsang utaknya ya. Siapa yang ngomong? Kata Abu Bakar. Muhammad. Muhammad Rasulullah? Iya. Kalau Muhammad yang ngomong, demi Allah pasti benar.
Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Abu Bakar percaya dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Tidak pernah mula seumur hidupnya sekalipun. Bu, Ibu suah mula? Suah atau karab? Karab atau karab inyan? Karab inyan atau luar biasa karabnya? Nampak dari mukanya pemula. Ada yang lebih karab lagi mula. Kita tanya yang laki yo. Pak. Oi. Suah ke mula. Siapa yang karab bapak mulai? Ah, iyalah dia dosanya. Dosa mulai bini. Jangan kira nak berdosa mulai bini. Biasanya yang suka mulai bini, yang kerajaannya di kantor desa. Tapi bukan desa situ, bukan. Jauh, Sinun jauh. Desa Sinun pokoknya. Sungai Durik 1. Ke situ lah ya. Nah, kalau ditanya lah bininya, "Bang, dah jam 5, kenapa belum balik?" "Rapat." "Udah mau maghrib nih bang, belum balik juga bang." "Merapat." Padahal ya merapat. Gimana rezeki nak lancar? Gimana rezeki nak barokah? Bini yang setia nunggu di rumah bapak khianati. Betul bu? Nah, syukurlah kau kumenangkan malam itu. Ingat pak, istri itu diambil dengan lapas Allah, dihalalkan dengan menyebut nama Allah. Tiba-tiba bapak khianati, nak berkah rezeki bapak, nak lancar rezeki bapak. Makanya saya nak mula dengan bini pak ya. Pak, awak gak ya pak? Bapak tuh. Saya nak nanya ibu-ibu lah, bu. Ibu pilih mana? Pilih laki pemula atau jujur? Jujur. Ibu siap nak lakinya jujur? Malam kalak jujur dia ngomong siap. Yang siap adik lakinya ya. Pak, kata bini bapak, dia siap kalau bapak jujur kalau malam. Malam tuh ya. Nah, jam 10 kita tadi mulai ceramah jam 8.20. Insya Allah laka jam 9.20. Saya ceramah di mana-mana jak 1 jam. Sesuai dengan air yang kanak barikan. 600 ml aqua botol. Tapi kalau saya lihat ada 2 orang nguap, langsung saya tutup. Karena dia dah ngantuk. Ya percuma juga kita di atas ceramah biapi-api. Dia di bawah biai air. Keluar rolinya tumpah. Nah, Pak, kalau malam kan bininya dah siap tuh, bapak jujur. Kalau malam ya, ngomong jam 10 lah ya. Dek, abang rasa nak jujur dengan adik tuh. Pastilah kak dengarkan ceramah Ustadz Hatoli tadi bagi gitu. Outlahnya. Ceramah yang bagus bukan masjid yang bagus. Ceramah yang bagus bukan tendanya yang bagus. Ceramah yang bagus, begitu dapat ilmu, langsung diamalkan. Silakan jujur bang. Abang nak jujur tentang apa? Aku masih nak nikah sekali lagi. Apa? Gimana bu? Siap nak lakinya jujur? Pemula aja Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ibu tuh kadang-kadang ya pelin-pelan. Tadi saya tanya, pilih laki pemula atau jujur? Jujur. Siap nak lakinya jujur? Indah. Gimana kayaknya? Kita ini Pak paling karap mula. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang tak suah mula seumur hidupnya. Nabi-nabi yang lain masih suah. Contohnya siapa? Contoh kita ambil contoh Nabi yang suah mula. Yang paling sikit mulanya Nabi Ibrahim. 3 kali mula seumur hidupnya. Nabi Ibrahim 3 kali mula berbohong seumur hidupnya. Pertama,
Pertama, ketika dia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrus. Bu, tahu Raja Namrus? Pak, kenal ke Raja Namrus? Tak kenal. Sami, saya pun tak anjak kenal. Bila ajak kita kenalan kan? Tahu lah. Raja Namrus, dia tuh nyambah patung, Pak. Berhala, dibuatnya berhala, dibuatnya sebuah tempat, dia sembahyang di sini, nyambah berhala. Ada 360 lebih berhala. Yang paling besar sigi. Gitu tangannya. Masuklah Nabi Ibrahim ke dalam, bawa kapak, dihancurkannya sumelnya Pak berhala itu, Bu. Pak, macam orang nukang. Nah, yang paling besar ndak dihancurkannya. Digantungkannya lah kapak di tangannya. Tangan berhala. Begitu Raja Namrus datang, dilihatnya Tuhannya dah berhancuran semuanya. Siapa yang hancurkan Tuhan kita itu? Siapa? Cari intel. Carilah intel. Dapat. Siapa kira-kira yang hancurkannya? Kami lihat tadi yang masuk ke situ ya Ibrahim, kata dia. Panggil Ibrahim, pasti dia yang hancurkan berhala kita ini. Baiklah, ditangkap Ibrahim di sidang. Hei Ibrahim, ada apa? Kau ke yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami tu. Kata siapa? Ada yang lapor. Coba kita lihat. Iya, ada yang paling besar ya. Di tangannya kan ada kapak. Yang paling besar ya kalau sosok. Habis yang kacik-kacik di kapak ini. Coba tanya, kata dia. Tanya. Gile kau Ibrahim. Ya, apa dia? Masa kami disuruh nanya patung? Ya, apa dia? Nggak bisa jawab ke dia? Nggak bisa jawab. Lah kenapa kita sembah? Dah tahu patung nggak bisa ngape-ngape lalu kita sembah. Siapa yang gile sebenarnya? Kau ke aku? Kurang ajar kau Ibrahim. Dikumpulkannya lah kayu banyak-banyak. Ini Pak namanya orang kalau kalah argumen dia pakai otot. Di desa-desa biasa gaya. Apalagi pun masyarakat di kampung yang setengah pintar setengah bodoh. Ngomongnya pakai pokoknya. Ini yang sakit ngadepinya. Kita pakai argumen. Saya tidak setuju. Ya tidak setujunya kenapa Pak? Pokoknya tidak setuju. Payah ngadepi model gaya. Kalah pakai argumen, lalu pakai otot, ngajakit betinju. Ada orang di kampung yang kayak. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, dikumpulkan kayu besar-besar, lalu dibuatkan macam tapel. Tahu ketapel? Ketapel. Ditaruhlah Nabi Ibrahim di bagian apa ini namanya? Bagian karetnya ya, di sinun kobaran api. Ditaruhlah dia di anoknya situ, di tapelnya, ditarik tapelnya ya. Langsung masuk ke dalam kobaran api. Ketika itu Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sajuklah kau. Kebetulan apinya api dari Sambas, makanya gaya bunyinya. Ya naru, wahai api, kuni, sajuklah kau. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sebagian ulama tafsir menjelaskan, andai kata Allah berfirman, kuni sampai di sini, sajuklah kau. Maka Nabi Ibrahim keluarnya pasti beku. Tapi kata Allah, wasalaman ala Ibrahim. Selamatkanlah Nabi Ibrahim. Keluar dari kobaran api, kesajukan naang Nabi Ibrahim. Hebatnya ke. Nah, kalau nak nyobanya nanti ibu di rumah boleh. Baca ayat ya. Ya naru kuni bardan wasalaman ala. Siapa namanya misalkan? Namanya misalnya Abdul Malik misalkan namanya ya. Buat kobaran api kalau nak ngetes ayat itu gaya inyan ayat itu bisa buat api sajuk. Buat kobaran api ya naru kuni bardan wasalaman ala Abdul Malik. Masuk ke sini. Insya Allah masak.
Masya Allah dah. Nabi Ibrahim ternyata suah mula. Dia daan ngaku dia. Padahal bulaknya bulak betul ya. Nabi Ibrahim suah mula. Mula pertama. Mula yang kedua, apa mulanya? Nabi Ibrahim pernah disuruh nyembelih anaknya Ismail. Ketika anak agak lucunya bu, umur Nabi Ibrahim baru dapat anak itu 86 tahun umurnya. 86 tahun nikah baru dapat anak. Kita di Sungai Duri 1 kedengarannya saya dapat kabar gampangnya orang dapat anak. Nikah bulan 1, bulan 2 udah dapat anak. Ade kalunya iya. Di kampung saya ade. Nikah jam 8, jam 10 dah lahir anaknya, Pak. Ade. Tapi bukan di situ, sinun jauh. Adalah bangsa yang 4 meter dari situ. 86 tahun baru dapat anak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin dah lama nikah tapi belum dikaruniai anak oleh Allah, sabar. Nabi Ibrahim aja 86 tahun baru dapat anak. Itu memang mukjizat salah satunya. Dapat anak di usia yang sangat tua. Ibu nguap ke ibu ada seorang nguap dapat anak namanya Ismail. Lalu dapatlah perintah dari Allah supaya anaknya ya disembelih oleh Allah. Malam pertama mimpi, Ibrahim sembelih anakmu. Malam kedua mimpi lagi, malam ketiga mimpi lagi. 3 malam berturut-turut yakin Nabi Ibrahim itu perintah Allah. Disuruh nyembelih anak cuma satu-satunya. Ya kalau anaknya banyak gampang milihnya, Pak. Misalkan anak bapak 10, cari yang paling sosok. Itu dikupotong. Itu anak cuma satu-satunya disuruh potong. Tapi karena dah perintah Allah, Ibrahim, kau memang cinta kepadaku. Tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Pak, Pak, bapak sayang ke anak ke sayang ke bini? Betul-betul. Takut dengan bininya di samping tuh. Nak ngomong sayang ke anak, kalau aku diancamnya balik. Saya mun kanak tanya, Ustaz Hatoli sayang ke anak atau sayang ke bini? Saya jawab sayang ke bini. Tegas jawabannya. Ngapa dik? Saya balik dari kantor. Pas nyampai di rumah, saya lihat anak saya dipangkuk tetangga sebelah. Saya dah marah. Tapi mudah bini saya kena pangkuk. Ngamuk saya, Pak. Iya bukti sayang ke bini. Kalau pagi ke pasar kayaknya, Pak, sayang dengan bini ya, digandeng dan dilapas-lapas. Ngapa dik? Mun dilapas kan habis dia belanja. Makanya dan ku lapas-lapaskan. Awas kau. Lalu kalau saya lakak ceramah, biasanya nyampai ke rumah. Saya ceramah biasanya kan dapat amplop biasanya. Biasanya. Kalau di situ AC tipis harapan. Nah, pongah ya Pak. Bapak lalu pedaraan deh. Balik ke rumah, misalkan isi amplopnya ya 1 juta, misalnya. Nyampai di rumah, langsung saya berikan ke bini saya. Berapa? 40.000. Kenapa tidak diberikan semuanya? Sayang. Ialah alasan sayangnya ya. Jadi saya ini lebih sayang ke bini daripada anak. Tapi sebenarnya dari hati kita yang paling dalam sayang dia, Pak, dua-duanya. Siapalah yang tidak sayang dengan bini? Nabi Ibrahim, istrinya solehah, dianya soleh, anaknya solehah, soleh juga. Dalam Al-Quran itu ada 4 jenis tipe keluarga. Ada yang lakinya alim, soleh, tapi bininya kafir. Macam Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang bininya kafir, lakinya pun kafir. Seperti Abu Lahab dengan istrinya ya, Ummu Jamil. Yang ketiga,
bininya solehah, lakinya kafir. Macam nak Fir'aun. Nah, yang keempat, bini solehah, lakinya soleh. Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang keempat. Nah, yang keempat siapa? Ibrahim. Tapi ingat, Nabi Ibrahim bininya 2. Nah, ibu milih yang mana? Fir'aun aja Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Petang takut inyan lakinya nak berbini lagi. Lebih baik berbini lagi daripada dia selingkuh. Kalau jadi macam filem layangan putus. Oh, Ustadz nonton juga ke seang katanya. Nggak, saya ada lewat di beranda naangnya ya, kayak dah saya skip. Iya, kayak seang yang biar tonton lah mati. Nah, Nabi Ibrahim pernah ketika anaknya mau disembelih, dibawanya lah Hajar. Dia ngomong dengan bininya, nama bininya Siti Hajar. Siti artinya Saidati. Kalau laki-laki kan Saidi. Kalau perempuan Siti, Saidati. Siti Hajar. Nyonya lah bahasa kita. Siti Hajar. Siti, nyonya. Hajar, batu. Siti Hajar, nyonya batu. Hajar, kenapa bang? Saya mau keluar dengan Ismail anak saya. Mau kemana bang? Nak saruan. Undangan. Ketika nangar dia nak bagi undangan, oh yalah bang, bawa. Lalu iblis menggodanya. Hajar, kau tahu tak anakmu nak dibawa kemana oleh lakimu? Tak tahu, katanya nak saruan. Kau dibulainya Hajar. Masa orang nak saruan mau lading, mau nyilon? Anakmu ya nak dipotongnya. Apa? Nak dipotong? Nak dipotong. Ngapitang nak dipotong? Sampai hati anak seorang nak dipotong. Katanya perintah Allah Tuhanmu. Oh, kata dia. Kalau memang perintah Allah iblis, jangankan anakku. Aku pun umatnya siap disembelih sekalian. Tidak ada urusan dengan kau. Memang bini gile itu. Kita pada malah dia udah yang tak potong. Hebatnya dikira perempuan imannya lama, ternyata hebat. Jadi Nabi Ibrahim tuh pernah mula sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya ketika dia membawa bininya ke tentara Yahudi. Ketika dia dikepung oleh tentara Yahudi, orang tanya, siapa itu? Kalau dijawab biniku, pasti kena ambil bininya. Tapi kalau dijawab ini saudaraku, selamat dia. Nah, siapa itu? Itu adalah saudaraku, selamat dia. Pas nyampai lewat di dalam kepungan musuh itu, bininya marah. Bang, kau mulai. Nah, petang mula. Tadi kau katakan aku saudaramu. Nak kayak aku binimu. Iya, saudara seiman maksudku. Ah, kayaknya Pak. Nanti kalau Bapak naik pesawat, Pak, ditanyalah pramugari, siapa ini, Pak? Saudaraku. Oh, bukan bini Bapak. Inilah jawabannya, Pak. Banyak kisah tuh ya, Pak, sebenarnya. Jadi Nabi Ibrahim suah mula, Nabi Nuh suah mula. Satu-satunya Nabi yang tak pernah mula adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ibu bapak percaya dengan Isra Mi'raj? Percaya keadaan? Jawab yang nyaring. Percaya keadaan? Ini ibu-ibu yang sekarang, bapak-bapak yang sekarang percaya. Tapi anak-anak kita 20, 30, 40 tahun yang akan datang, mungkin tak dia masih percaya dengan Isra Mi'raj? Jangan-jangan cerita nak aki nak angin be. Tak lagi percaya dia. Makanya anak-anak kita tu kita jaga betul-betul, berikan pendidikan agama. Di Mempawah ni kan banyak pondok pesantren, Pak berikanlah pendidikan agama. Sekolah agama mahal, Pak Ustadz. Kata siapa sekolah agama ya mahal dibandingkan dengan yang PP ke rumah, SMA, belum bensinnya, belum jajannya, belum makannya, lebih mahal lagi. Maka masukkanlah dia ke pondok pesantren.